Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma salli wa sallim وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا محمد على نبينا محمد على إمامنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Khususan sahibul hajah Syekhuna Kiai Haji Taifur Mawardi atalallahu umrahu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah, kita bersama menghadiri acara multaqa, pertemuan khususnya alumni Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang hadir di sini tentu saja sangat sedikit daripada biasanya. Tadi sudah kita dengarkan dari pembawa acara bahwa sebetulnya acara ada di Pujon, Malang, tempat Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Tapi karena keadaan corona, subhanallah, di banyak tempat tidak menjalankan, tidak melakukan, entah alasannya tidak dapat izin ataupun lainnya. Tetapi pertemuan Multaqa Sanawi ini dalam keadaan semacam ini malah dua tempat menjalankan. Yang biasanya hanya satu tempat, ini malah dua. Di Pujon ada, di sini juga ada. Insya Allah ini barokahnya Bu ya. Amin. Subhanallah. Saya memikirkan semacam itu karena maklumlah bulan Maulid sudah dekat, jual padat, tapi nggak tahunya minta maaf batal karena nggak dapat izin. Ini multaqa malah matnan, dua maksudnya, jangan salah paham. Ya, saya mau ngomong apa nggak tahu, saya loyo. Dari airport saya langsung ke sini. Sebetulnya pengen balas Ustaz Soleh ini. Mau tak ceritakan di Kroyat, saya juga punya di Kroyat. Sedikit tak apa-apa. Datangnya kalau nggak salah bulan Ramadan. Tapi ke tempat abuyanya pas hari raya. Hari raya abuya di Madinah. Ini datang ke Mekah. Nggak lama sakit, dibawa ke rumah sakit. Masih muda, masih kecil. Ya. Saya sok Madinah. Dibawa sama Habib Abdul Ghadir bin Muhammad Al-Haddad Hawi. Rumah sakit. Di rumah sakit hari raya nggak ada dokter, kecuali dokter piket. Yang sakit banyak. Dia masuk,
gilirannya diperiksa, periksanya langsung sedang berdiri, periksa. Nggak pakai kayak kita duduk dulu, tiduran dulu, ini enggak. Habis itu suntik. Dibilangin mau disuntik. Dia mau ke tempat tidur, mau kemana? Sini. Buka sini, langsung disuntik. Kawin gitu. Baru datang. Ya Allah, nyuntiknya semacam ini. Ini. Dan banyak lagi sudahlah. Ini sedikit aja. Yang jelas, dari acara ini, yang kita lakukan, dan antum semuanya hadir di sini, ini menunjukkan insya Allah masuk dari hadis Rasulullah SAW, sekalipun tidak belajar di Mekah, tapi belajar sama orang yang belajar di Mekah, belajar sama Kiai Tefur, ataupun anaknya belajar sama Kiai Tefur, ini masuk insya Allah. Ya, ketiga. Kalau tidak kun aliman, au muta'aliman, au muhibban. Masuk dalam muhibban. Atau yang keempat, mustami'an, au muhibban. Jangan sampai yang kelima. Cintanya kita kepada orang soleh, kepada orang alim, ini bekal kita besok di akhirat. Amin. Amin. Dengan adanya cinta, apa kata Rasulullah? Ya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kau cinta orang soleh, kau cinta orang alim, kau cinta wali, besok kau dibangkitkan bersama mereka. Amin. Ini bekal yang luar biasa. Nggak ada syaratnya harus punya amalan seperti amalan mereka, tidak. Cukup bekal cinta. Sayyidina Anas dengar hadis ini langsung mengatakan, ma farihtu farahan ba'da dukhuli al-Islam. Aku tidak ada rasa gembira yang sangat gembira setelah aku masuk Islam, kecuali mendengarkan hadis Nabi yang mengatakan kau besok bersama orang yang kau cintai. Langsung Sayyidina Anas mengatakan, Ushhidullah, saksikanlah ya Allah bahwa aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai Abu Bakar dan Umar, sekalipun aku pun tidak punya amalan seperti amalan mereka. Amin. Ulama hadis dalam mengomentari hadis ini mengatakan, fayul hakul muqassir bil musyammir, maka dikumpulkan orang yang muqassir, ibadahnya sedikit, tidak banyak seperti mereka orang-orang soleh, seperti wali-wali itu, seperti ulama itu, tidak. Tapi dikumpulkan karena adanya rasa cinta. Cintai mereka orang-orang soleh. Cintai para ulama solehin. Contoh beliau tadi, mendidik kita seperti anaknya sendiri, bukan lagi seperti murid. Ya dipukul, ya dikasih uang, ya dikasih makan, ya. Ini betul-betul sifat rahmah. Kalau pengen tahu wali itu sifatnya rahmah, sayang, penuh kesayangan. Dari mana itu sentralnya? Dari Habibuna Muhammad. Wa kana bil mu'minina, sayangnya luar biasa Rasulullah. Dan lihat beliau bagaimana kasih sayangnya kepada kita. Sewaktu mendidik anak didiknya, dibawa ke Madinah, duduk di Madinah sana, ziarah ke Rasulullah, dan segala macam. Yang lebih hebat lagi, ini biar insya Allah ada manfaatnya. Beliau
dalam mendidik kita. Ya. Didikan banyak, ilmu diajarkan. Tapi selalu yang menjadi sentral dalam didikannya, rujukannya, patokannya, bukan dirinya. Aku gurunya, aku ustaz, aku alim, ini murid-muridku, tiru aku, apa saja dengarkan, apa yang aku katakan, sudah final, dosa. Tidak. Itu aku. Saya tidak menyinggung kiai-kiai, ustadz-ustadz ya, tapi fair saja, ini penting. Rujukan utamanya Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Biar hilang ini kefanatikan kita nih. Fanatik buta sama kiainya, ustadznya, gurunya. Utamakan Rasulullah di atas segala-galanya. Saya bisa membuktikan hal ini. Ada murid mengusulkan sesuatu, menginginkan sesuatu. Beliau hanya mengatakan, hal yardha Habibuka Muhammad amla. Kau mengatakan ini, kau mengusulkan ini, kau ingin ini, kira-kira Rasulullah ridho apa tidak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini penting. Ini perlu kita sebarkan ke pesantren-pesantren. Sehingga rujukan utama yang mutlak maksum Nabi Muhammad. Setiap orang bisa bersalah. Bisa. Tapi kalau kefanatikan buta, sudah. Biar salah, benar, itu kiai saya, guru saya, habib saya, bela mati-matian. Naudzubillah. 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 Doktrin tentang Nabi Muhammad. Kecintaan Nabi Muhammad. Saya mau ceritakan satu kejadian. Terjadi. Nggak usah saya sebutkan namanya. Gak enak. Ya. Dia punya anak. Dia punya anak. Lapor ke Abu Yasaid Muhammad Maliki. Diucapkan selamat, mabruk. Lalu terus ditanya, sama itu, kau kasih nama siapa? Aku kasih nama Muhammad. Akhzan min ismukum. Aku ambil dari nama kamu. Karena namanya Abu Ya Muhammad, maka aku ambil nama ini yang baik. Namamu ini, anakku aku beri nama Muhammad. Marah Abu. Kau ambil dari namaku Muhammad. Kenapa tidak ngambil dari namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, insaf. Bukan ingin dikultuskan, bukan ingin halas jadi marja. Rujukannya tidak. Kalau benar mengikuti Allah dan Rasulnya, ala ain waras. Guru kita adalah di atas kepala kita, bukan lagi di sandalnya di atas kepala kita. Hormat, tunduk, taat. Tapi suatu mencet, suatu tidak benar. Jangan nomor duakan Rasulullah. Kita mengikuti guru ini, kiai ini, habib ini untuk sampai kepada Rasulullah. Biar kita sampai ke Rasulullah. Tapi giliran dia menceng, keluar dari garis, bertentangan, fatwa yang tidak benar. Tidak. Ini 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan dengan kata-kata yang berbeda, tapi sama artinya. Bila aku benar, ambillah kata-kataku. Bila aku tidak benar kata-kataku, buanglah
di padang pasir sana. Imam Syafi'i mengatakan semacam itu. Imam Malik mengatakan kullu kalamin maqbulun wa mardud illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan diterima dan ditolak kecuali omongan perkataan yang ada di kuburan ini. Mengatakan semacam itu di Masjid Nabawi. Artinya perkataannya Habibuna Muhammad. Doktrin mahabbah kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Ini. Lihat. Kita semua mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Yah. Dan Alhamdulillah, apa yang beliau katakan itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi sekali waktu kita dapati, sekalipun guru kita, karena orang isi hidup itu banyak goyang. Bisa sekarang benar, besoknya lagi sudah ngeleok. Ada apa tidak? Nggak tahu. Alhamdulillah kalau nggak tahu. Ini. Ambil pelajaran di sini dari beliau. Begitu hebatnya. Selalu kontak kepada Allah, kontak kepada Rasulullah. Menghadap musibah apapun, ancaman apapun. Tidak lain, kontak Allah, kontak Rasulullah. Kerjaan kita di pesantren beliau, maaf. Bukan hanya kitab-kitab. Kalau kita orang bersih-bersih mungkin sudah terbang. Wirid, zikir, sholawat, sakran, hezbusset, ini sudah selalu. Ini kontak kepada Allah. Tengah malam suruh baca ini. Tahu-tahu kumpul baca Yasin sekian. Dan kalau selalu ancaman. Menghadapi tantangan yang luar biasa seorang diri. Membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di depannya tokoh-tokoh ulama Wahabi yang didukung oleh pemerintah. Pemerintahan apa? Kerajaan. Tapi subhanallah, beliau terus gagah berani. Acara peringatan Maulid, kentangkan. Acara ini terus jalan. Ini. Dari apa? Wirid. Zikirnya, sholawatnya, sedekahnya. Kontak pada Allah. Kita umat Islam lupa akan hal ini. Ribut terus, entah musibah wabah yang namanya corona atau musibah keadaan sekarang ini, entah itu PKI-nya atau lain-lainnya. Terus kita gimana? Kontak kepada Allah, kontak terus. Tidak akan terkena kita suatu musibah kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Doktrin semacam ini, doa tengah malam. Baca wirid, baca Hizbun Nasr, baca ini. Insya Allah mereka yang sedang berusaha menghancurkan kita, menghancurkan pesantren-pesantren, menghancurkan masjid-masjid, membunuh imam dan lain-lainnya, akan segera Allah berikan musibah kepadanya. Kontak, minta, jangan lepas dari ini. Yang punya pesantren, gerakkan santrinya. Bangun jam 2:30 malam. Ayo sholat, ayo munajat, ayo baca ini, baca hasbunallah, baca. Insya Allah akan hancur sendiri. Saya senang sekali itu dari kiai-kiai Betawi. Suka ngajarkan kita baca salawat, Allahumma sholli wa ashghilil. Ini biar ribut sendiri di antara mereka. Cuman saya gitu juga ada usulan. Sudahlah, jangan wa ashghilil zalimin terus. Ganti wa ahlikir
ahlihi zalimin. Hancurkan ya Allah. Yang zalim-zalim itu dengan yang zalim. Wa akhrijna min bainihim. Keluarkan kita dan kita dalam keadaan selamat. Amin. Amin. Tingkatkan doa kita. Itu metodenya siapa? Yang dilakukan oleh guru kita. Metode Habibuna Muhammad. Ternyata Rasulullah dalam dakwahnya, dalam usaha menerangkan agamanya, mendapatkan tantangan-tantangan yang sangat berat, sangat banyak, selalu munajat kepada Allah. Dikejar. Suatu hijrah dikejar sudah pasti tahu orang-orang kafir. Diumumkan siapa yang mendapatkannya diberi ontak, 100 ontak. Hadiah yang sangat menggiurkan. Semuanya cari. Sampai dari telapak kakinya Nabi Muhammad. Akhirnya didapati berada di dalam gua. Sayyidah Abu Bakar dengar mereka lagi ngomong-ngomong. Ada di sini. Ini pasti Muhammad. Sedih Sayyidah Abu Bakar. Sedih. Kenapa sedih? Karena dirinya akan dibunuh. Tidak. Kalau aku meninggal, dibunuh, nggak ada artinya. Aku paling-paling anaknya Ibn Abi Quhafa. Tapi aku memikirkan bagaimana kalau Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang membawa agama Allah. Sedih. Nabi mengatakan, jangan bersedih. La tahzan. Inna Allaha. Kontak kepada Allah. Ada Allah. Perang Badar. Keluar dari Madinah. Tidak ada tujuan untuk berperang. Hanya ingin menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Karena hartanya orang Islam di Makkah diambil oleh orang-orang kafir Makkah. Maka sekarang kesempatan untuk membalasnya. Berangkat hanya berapa orang yang bawa pedang. Karena tidak ada tujuan untuk jihad. Bilangannya 313. Pedangnya hanya berapa biji tok. Kendaraannya juga. Abu Sufyan tahu bahwa dia akan dihadang. Kontak ke Mekah. Datang bala tentara dari Mekah. 1000 orang lebih. Dengan senjata yang serba lengkap. Bertemu di tempat yang bernama Badar. Ya, kita sering salawat Badar. Itu tawassul kepada ahli Badar. Ini. Apa yang dilakukan Nabi? Ini sebanding? Enggak sebanding. 313 senjatanya sangat sedikit dengan 1000 lebih dengan senjata yang serba lengkap. Enggak sebanding. Sampai saatnya berhadapan, sudah disofkan, sudah barisan, sudah akan berhadapan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ingat Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang pergi ke satu tempat dan berdoa, sorbannya jatuh. Sehingga Abu Bakar sampai mengatakan, kafa munajatuka ya Rasulullah, cukup munajatmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ya Allah, bila kau tidak turunkan pertolonganmu sekarang ini, tidak ada lagi manusia yang akan menyembahmu di atas bumi. Terjadi peperangan. Kemenangan dipegang oleh umat Islam. Ini. Kita ini punya tentara, Pak. Punya tentara. Bukan tentara di atas bumi ini. Ya. Di langit. Walillahi junudus samawati wal ard. Yang dari atas ini biar turun. Biar bela kita. Banyak yang akan merusak kita. Yang akan menghancurkan kita. Selalu kita dengar bagaimana ulah mereka. Bagaimana usaha mereka. Bagaimana tipu daya mereka. Kita semua dengar. Jangan lupa doa kita di tengah malam kepada Allah. Sihamul lail kata Imam Syafi'i.
dan sihamul yang panah di tengah malam. Dan tidak akan meleset. Pasti akan kena. Kekalahan kita, kemerosotan kita tidak lain dhu'ful iman. Lemahnya iman kita untuk bersender kepada Allah. Kalau kita bersender kepada Allah, insya Allah. Ini khulasoh sedikit dari apa yang dilakukan oleh beliau, Syekh Muhammad Al-Maliki. Sungguh sangat mengagumkan metode mereka. Semoga kita jadi murid-murid yang sebenar-benarnya murid. Amin. Semoga langkah kita, langkah alumni Abu Ridho padanya. Ini. Pegangi ini. Kesuksesan yang dahsyat yang dilakukan oleh beliau. Dalam dakwahnya, dalam didikannya, dalam perjuangannya. Kita tidak mampu untuk menggambarkannya. Dan kita sekarang berada di pesantren salah satu murid beliau yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu guru kita Ki Haji Tengkur Mawati. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Untung ada silsilah muttasilah. Bersambung. Kalau bukan anaknya mondok, alhamdulillah. Tidak mondok anak di sini kecuali karena orang tuanya. Ada silah, ada hubungan. Dan ini bekal kita buat besok di akhirat. Kalau di dunianya sudah nyambung, insya Allah di akhiratnya nyambung. Amin. Amin. Pegangan mereka. Mereka itu akan jadi mewakili Rasulullah dalam memberikan syafaatnya. Kita berharap besok insya Allah tidak dilupakan oleh beliau. Amin. Amin. Sebab yang paling menyenangkan beliau, kalau kita menyenangkan beliau, beliau akan senang kepada kita. Kapan kita bisa menyenangkan? Sewaktu kita berada di garisnya. Mengikuti jalurnya. Dan ini sudah dikatakan oleh para ulama seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa mimma yasurrul qalba minni nuzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdad. Ikuti jalannya, itu yang paling menyenangkan. Insya Allah metode-metode beliau ini lakukan. Tolak ukur kita Habibuna Muhammad. Ada kiai itu, ada pimpinan organisasi itu, ada ini, ada itu. Silakan. Dia baik, dia benar, kita hormat. Karena dia ulama, dia kiai, dia habib. Kenapa? Ada kontak sama Nabi. Habib cucu Nabi. Ulama adalah pewaris ilmu Nabi. Suatu mereka berada di garis Nabi. Giliran tidak, ya tidak. Bukan semata-matanya. Kalau benar ikuti, kalau tidak. Sayyidina Abu Bakar baru saja dia jadi khalifah. Diumumkan kepada masyarakat. Kaum muslimin. Wahai kaum muslimin. Aku telah dilantik menjadi khalifah. Maka ketahuilah. Bila aku benar, ikutilah aku. Benar dalam arti kata mengikuti Nabi Muhammad. Bila aku salah, tegurlah aku. Satu orang mengatakan, wahai Abu Bakar, aku tidak akan menegurmu dengan lisanku. Aku akan menegurmu dengan pedangku. Diterima dengan baik oleh Sayyidina Abu Bakar. Saya kadang-kadang khayal, kapan bisa ngumpulin kiai-kiai, habaib, da'i, ayo bersama-sama mengatakan deklarasi pada umat Islam. Bila kita benar mengikuti Quran dan hadis, maka ikutilah kami. Bila kita tidak benar melawan Quran, menceng dari Quran dan hadis Nabi, maka tinggalkanlah kami atau lawanlah kami. Gimana? Setuju? Setuju? Kiai-kiainya setuju enggak? Dai-dai. Itu. Katakan deklarasi semacam itu. Ikut ulama-ulama saleh. Jangan fanatik pun. Tak.
benar diikuti, salah ya tetap diikuti. Ini jangan semacam itu. Jangan nomor dua kan Nabi Muhammad. Jangan. Sudah jelas salah. Menghina Nabi. Mengatakan Nabi begini-begini. Ya Allah, mesti dibela. Panasnya hati. Astagfirullahaladzim. Ini ada orang-orang yang semacam ini. Dan dilakukan doktrin semacam itu. Bahkan beat. Na'udzubillah min dzalik. Tolong selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Yang lain kita ajak kalau mau, kalau tidak mau terserah, tugas kita hanya mengajak. Yang penting kita dan keluarga kita dan semua anak cucu kita agar besok termasuk hamba Allah yang selamat, yang hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan besok diakui oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu dong. Terus nggak ada air, nggak ada minyak kecil lagi ini, mulai kering. Tadi malam sedang ngotot di Kalimantan, belumnya juga belum istirahat di saya. Tapi insya Allah ini intisar daripada perjalanan hidup beliau. Pegang, beruntunglah kalau kalian mengikuti orang yang soleh. Ini saya kita insya Allah jadi orang yang soleh. Berusaha sedapat mungkin agar kita ditulis nama kita fi diwanis solehin, termasuk nama kita sebagai hamba Allah yang soleh. Amin. Dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang wa alhaqna bis. Semoga Allah membukakan hati kita, memberikan hidayah kepada kita di zaman yang sangat mengerikan ini. Banyaknya kesesatan, banyaknya ulama su, banyaknya dai-dai jahannam yang sudah diingatkan oleh Rasulullah, tapi kita insya Allah termasuk hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim